Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung
semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun di rumah, biar kita mau tetap terus rindu bersama dengan keluarga kita mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, saya mempersilakan kita semua untuk mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah kita saat ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berkata, nyanyian Syiara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Puji nama Tuhan, jika pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang besar. Mari sekalian saudara-saudara yang mendekati Tuhan, mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Dia, menyembah, merasakan hadirat-Nya yang kudus. Pujian berkata, hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama sembah Dia di dalam hadirat-Nya yang kudus. Katakan, Hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, datang dengan segenap hatinya. bersama-sama katakan berseru, Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu
tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kalian katakan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi Penuhi kami Tuhan. hadirat kudus, penuhi baik-Mu, Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Engkau memberikan kami sukacita. Sebab itu Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau meneguhkan kami Tuhan, bahkan menolong hidup kami setiap saat. Dan saat ini ketika kami boleh datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, bahkan sucikan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah batu karang kami yang teguh. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 12 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan. Tema yang akan kita bahas bersama pada hari ini yaitu hidup rukun bersama. Mari kita menaikkan satu pujian sambil kita bertepuk tangan. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara
diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Penuhiku dengan firman-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan sikap doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Katakan dengan sungguh hati, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. sejemput jemaat yang di rumah bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap doa kita. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi kami. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kembali lagi atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Waktu yang begitu indah ketika kami masih bisa datang beribadah. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami agar kami benar-benar dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan benar-benar dapat terus kami hidupi. Tuhan juga tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang begitu indah ketika kita saat ini masih bisa bersekutu bersama ya. Waktu begitu cepat, rasanya baru kemarin hari Minggu, sekarang sudah hari Minggu lagi gitu ya. Tapi biar kita tetap terus dapat merasakan akan kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita gitu ya,
kehidupan kita atau setiap kita diciptakan untuk selalu bisa hidup bersama. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya bahwa setiap kita pasti akan selalu berkomunikasi satu dengan yang lain, selalu berhubungan satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan makhluk sosial. Itulah yang dinamakan bagaimana kita harus selalu berada dalam satu kehidupan bersama. Tetapi di dalam kehidupan kita bersama itu tidak menutup kemungkinan tentu saja ada yang namanya perbedaan satu dengan yang lain. Dan dari perbedaan itu akhirnya membuat hidup kita memiliki dua arti di sana. Arti yang pertama, bagaimana hidup kita yaitu hidup rukun. Dan yang kedua, hidup kita yaitu hidup di dalam perselisihan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma 15, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Roma 15, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan kau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Tema kita saat ini yaitu berbicara tentang hidup rukun bersama. Hidup rukun bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca, ini adalah satu peringatan dari Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, satu peringatan yang kembali lagi mengingatkan mereka bagaimana mereka harus hidup. Bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka khususnya sebagai orang percaya, khususnya mereka sebagai orang-orang Kristen, yaitu bagaimana mereka harus hidup rukun sesuai dengan kehendak Kristus. Bagaimana mereka harus hidup rukun sesuai dengan kehendak Kristus. Itu di ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bagaimana mereka harus memiliki satu kehidupan bersama yang terus rukun. Tentu saja dalam bagian ini mengapa Paulus harus mengingatkan hal ini? Atau mengapa Paulus harus menyampaikan bahwa
kamu harus hidup rukun sesuai dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nampaknya dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang kuat dan ada orang-orang yang lemah, khususnya dalam iman mereka kepada Tuhan. Kalau kita lihat di pasal yang ke-14, di sana dicatat bahwa bagaimana Paulus mengingatkan agar mereka tidak menghakimi saudara mereka, atau bagaimana jangan memberi batu sandungan, atau bagaimana mereka jangan sampai menjadi batu sandungan bagi saudara mereka. Hingga di pasal yang ke-15, memang benar-benar bagaimana dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Ada orang-orang yang memang kuat imannya, ada orang-orang yang memang merasa lemah imannya. Sehingga ketika mereka melihat orang-orang yang kuat imannya dalam arti pengenalan mereka, pengertian mereka akan firman Tuhan itu, membuat mereka orang-orang yang lemah bahwa, wah ini gak sesuai, apakah ini benar? Bukan membuat mereka, justru membangun mereka menjadi lebih bertumbuh. Justru seakan-akan bagi orang-orang yang lemah ini membuat mereka ragu akan iman mereka sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Paulus mengingatkan bahwa bagaimana mereka harus hidup rukun bersama. Dari dua hal, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Jika ini terus-menerus dibiarkan, jika ini terus-menerus tidak diingatkan, maka akan terjadi satu perpecahan yang luar biasa mungkin di jemaat di Roma. Karena itulah dalam bagian ini bagaimana Paulus menyadari jika dia tidak segera memperingatkan cuma di Roma mengenai hal ini, maka tadi saya mengatakan bisa saja akan terjadi penindasan. Penindasan bukan berasal dari luar jemaat, tapi di dalam jemaat itu sendiri. Seakan-akan apa? Jemaat yang kuat atau orang-orang yang kuat ini menindas atau bisa dikatakan menghakimi saudaranya sendiri. Bahkan mungkin sebaliknya. Sehingga di dalam kehidupan jemaat yang seharusnya ada satu keharmonisan, yang seharusnya ada satu kerukunan, yang seharusnya ada satu kebersamaan yang begitu indah di dalam Tuhan, karena perselisihan mereka membuat kehidupan kekristenan menjadi sesuatu yang begitu hambar. Karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan mereka agar hal tersebut tidak terjadi, melainkan agar mereka dapat terus semakin dapat dibangunkan dengan teguh dan berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci atau dari firman Tuhan. Di ayat yang keempat di sana dikatakan bagaimana segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Firman Tuhan ada saat ini, itu dapat terus menuntun kita mengerti akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu jika kita lihat di dalam bagian ini menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya kalau begitu agar kerukunan yang dikaruniakan Allah itu benar-benar dapat terus kita rasakan di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, yaitu kita memiliki satu tujuan. Kita memiliki satu tujuan, itu ada di ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana dikatakan memuliakan Allah. Inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan bersama kita, inilah menjadi dasar bagaimana kita mau terus hidup rukun bersama, yaitu kita memiliki satu tujuan untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Kerukunan kita, kebersamaan kita, khususnya dalam lingkup jemaat, bukan untuk kepentingan kita masing-masing, tapi melainkan untuk memuliakan Allah kita, untuk menunjukkan akan siapa Allah yang telah menebus kita itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kembali lagi mengingatkan kita bagaimana
dan apa yang menjadi alasan yang begitu kuat sebenarnya bagi kita. Mengapa dan bagaimana kita harus hidup rukun bersama. Dengan kita terus agar dalam kerukunan kita, dalam kehidupan kita yang terus rukun, penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, penuh dengan kasih itu sendiri. Itu bisa menunjukkan akan bagaimana kita mau terus memuliakan Allah kita. Bahkan orang lain pun juga bisa melihat akan kehidupan kita sehingga mereka pun juga bisa memuliakan Allah. Bagian ini begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita mau terus rindu untuk memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk terus memuliakan Dia. Saya percaya ketika kita berada di gereja kita saat ini ya, sekalipun saat ini memang kita masih harus beribadah di rumah. Tapi saya percaya bahwa banyak jemaat-jemaat Tuhan yang juga mau mengikuti akan ibadah di rumah secara streaming bersama-sama saat ini. Dan ketika kita mau datang untuk beribadah, dari satu lingkup yang kecil mungkin ketika kita berada di rumah, yaitu bersama dengan keluarga kita. Biar kita benar-benar memiliki satu tujuan yang sama satu dengan yang lain, yaitu untuk memuliakan Dia. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mau datang ke gereja, ketika kita mau datang untuk beribadah, kita memiliki setiap orang memiliki tujuannya berbeda-beda. Yang satu hanya mau nyanyi, yang satu hanya mau mendengarkan firman Tuhan, yang satu mungkin hanya mau main musik saja, atau mendengarkan suara musik saja. Jika semua itu terjadi Bapak Ibu, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam ibadah kita. Bukan kita sedang memuliakan Allah kita, tapi ada satu ketidakharmonisan di dalamnya. Ada sesuatu yang seharusnya menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang tidak indah. Ketika kita mau datang ke tempat ini, saya percaya dan yakin bahwa kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Dia. Bahkan ketika kita juga memiliki satu kehidupan yang rukun bersama dengan saudara-saudara kita seiman yang lain. Ketika kita juga memiliki satu kehidupan yang rukun bersama dengan keluarga kita yang berada di rumah kita masing-masing. Ketika kita memiliki satu kehidupan yang rukun bersama dengan rekan-rekan kerja kita. Biar itu dengan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah kita. Sehingga dalam kehidupan kerukunan kita bersama itu, maka di sanalah benar-benar terlihat dan nampak bagaimana kita seharusnya hidup. Jika kita terus merenungkan dalam bagian ini, mengingatkan kita bahwa bagaimana kita benar-benar mau terus memuliakan akan Allah kita. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, biar dalam bagian ini hidup rukun bersama benar-benar dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan bersama dengan satu tujuan yang sama, itu untuk memuliakan Dia. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kerukunan yang dikaruniakan Allah itu terjadi, yaitu bagaimana kita mau saling menerima satu dengan yang lain. Kita mau saling menerima, ya, saling menerima satu dengan yang lain. Di sana di ayat yang ke-7 sana dikatakan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saling menerima satu dengan yang lain. Perselisihan atau perpecahan sering kali terjadi karena keegoisan setiap kita. Karena itu di ayat pertama sana dikatakan bahwa Paulus mengatakan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bukan berarti dalam bagian ini kalau begitu ya saya tidak akan memperhatikan diri saya sendiri.
Atau saya nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan diri saya sendiri. Saya rasa tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus tetap bertanggung jawab dengan diri kita. Kita harus bertanggung jawab mungkin dengan tubuh kita. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Tapi di dalam kehidupan kita bersama, hendaklah kita juga memperhatikan orang lain. Di sana dikatakan, kalau di ayat 1 sana dikatakan, janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita tahu akan apa yang baik. Kita tahu akan kebenaran firman Tuhan itu. Karena mungkin saja kita sedang merenungkannya begitu dalam. Dan kita sedang mengalaminya. Tapi belum tentu orang lain memahami akan kebenaran firman Tuhan itu sama seperti kita. Oleh karena itu jika dalam bagian ini bukan berarti kita sedang berkompromi dengan kebenaran. Tapi kita mau mencoba untuk bisa menghargai dia. Kita mau mencoba untuk bisa menerima dia. Khususnya jika kita lihat di dalam bagian ini bagaimana kita mau bisa terus benar-benar saling membangun satu dengan yang lain. Dengan saling menerima ini menjadi hal yang begitu dasar. Menerima bukan berarti kita hanya menerima seseorang karena kelebihannya. Menerima seseorang bukan karena dia orang yang hebat. Menerima seseorang bukan karena dia ada orang yang begitu baik dengan kita. Menerima seseorang bukan berarti memang dia layak untuk kita terima sebagai mungkin teman, sahabat, bahkan saudara kita. Tapi ketika kita mengatakan kita harus menerima orang lain atau saling menerima satu dengan yang lain, maka di dalam kekurangannya pun kita pun juga mau menerimanya. Artinya apa? Kita mau menghargai dia. Kita mau menghormati dia, bahkan jika perlu, kita juga mau menolong dia untuk bisa memperbaiki apa yang kurang. Bahkan sebaliknya, apa yang kurang dari diri kita pun juga bisa diperbaiki oleh orang lain. Karena itu dalam bagian ini begitu indah ketika kita benar-benar mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan biar dapat terus menguatkan kita dan mengingatkan akan kehidupan kita. Bagaimana ketika kita hidup rukun bersama, maka setiap kita satu dengan yang lain harus saling menerima. Paulus memberikan satu gambaran yang begitu indah melalui teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Di sana dikatakan sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tuhan datang ke dunia ini bukan pada saat kita sedang baik. Atau bukan dalam keadaan kita sedang tidak berdosa. Tapi justru dalam keadaan kita yang berdosa inilah dia rela datang ke dunia ini. Hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Agar Allah kita itu terus dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan dan renungkanlah dalam bagian ini. Betapa indahnya apa yang telah dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita sudah mulai sulit untuk menerima seseorang, dalam tanda kutip kelemahannya, ingatlah akan Kristus. Ingatlah akan Kristus. Kristus menerima kita bukan karena kelebihan kita. Kristus menerima kita bukan karena kehebatan kita. Kristus menerima kita bukan kemampuan kita begitu luar biasa. Tapi Kristus menerima kita karena dia benar-benar mengasihi kita. Karena dia benar-benar ingin terus memuliakan Allah Bapanya. Dalam bagian ini, inilah yang terus mengingatkan kita dan menguatkan kita. Bagaimana Kristus pun telah menerima kita. Hendaklah itu pun juga kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini ketika Kristus menerima kita, bahkan hingga saat ini pun kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dalam bagaimana kita semakin terus disempurnakan di hadapannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam prosesnya. Karena itu yang ingin saya katakan bahwa ketika kita mengatakan saling menerima satu dengan yang lain, maka penerimaan itu bukan berbicara pada hasil akhirnya, ya.
Artinya, wah kalau dia sudah berhasil saya terima dia. Kalau dia sukses saya terima dia. Kalau dia baik saya terima dia. Kalau dalam tanda kutip kalau ya akhirnya dia mungkin gagal, saya akan tetap terima dia. Tapi kita lihat dulu hasil akhirnya. Cuma dikasih Tuhan, penerimaan bukan berbicara tentang hasil akhirnya, tetapi proses ketika orang itu menuju kepada hasil akhir itu sendiri. Karena apa? Karena bukan hasil akhirnya yang berat bagi saya, tetapi proses itulah yang mungkin saja begitu berat untuk dia lalui. Untuk menjadi seorang yang lebih baik bukanlah hal yang mudah bagi orang-orang yang mungkin dulunya kehidupannya hidup di dalam satu kejahatan. Dan untuk dia mencapai untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang baik, itu bukanlah hal yang mudah bagi dia. Sama mungkin dengan halnya ketika orang dulu sukanya mencuri. Setelah itu dia bertobat dan dia mau sungguh-sungguh untuk benar-benar tidak mau mencuri lagi. Di dalam perjuangannya untuk benar-benar dia tidak akan mencuri lagi, itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena kebiasaan dia dulu sudah sering sekali untuk mencuri. Oleh karena itu di dalam proses inilah kita mau menerima dia. Dan kita mau menolong dia, mengingatkan dia, menguatkan dia, meneguhkan dia. Sehingga dia benar-benar menjadi orang yang kelak nanti bisa memiliki satu kehidupan yang begitu indah. Dan itulah keindahan di dalam hidup rukun bersama kita. Saya percaya dan yakin ketika kita berada di gereja kita, ketika kita berjemaat di gereja ini, kita sedang menjalankan satu hal, yaitu bagaimana kita mau saling menerima satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa setiap kita memiliki kelebihan, setiap kita memiliki kekurangan. Dan kalau semua orang hanya maunya menerima kelebihan dari orang lain, maka saya rasa kehidupan kita berjemaat menjadi sesuatu yang tidak indah. Tapi saya bersyukur sekali ketika saya bisa melihat Bapak Ibu bisa hidup rukun bersama. Karena apa? Karena Bapak Ibu mau saling menerima satu dengan yang lain. Di dalam kelemahan mereka pun, di dalam kekurangan mereka pun, Bapak Ibu menerimanya. Dan biar di dalam segala proses yang ada saat ini, biar kita sungguh-sungguh menerima saudara kita satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus yang juga telah menerima hidup kita. Selanjutnya, dari semuanya itu, hendaklah kita seharusnya bersyukur di dalam hidup kita, di dalam hidup rukun kita bersama. Dan bagaimana kita benar-benar bisa merasakan akan kerukunan itu yang sudah Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagaimana kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah, bukan hanya sekedar kita mau saling menerima satu dengan yang lain, tetapi hal yang paling dasar dan harus kita ingat senantiasa, yaitu karena ada kekuatan Roh Kudus, atau karena ada kekuatan dari Roh Kudus. Di ayat ke-13 di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sana dikatakan bahwa supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Paulus senantiasa mengingatkan jemaat di Roma. Artinya apa? Bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kemampuan mereka, bukan karena pengalaman mereka, bukan karena kehebatan mereka. Mereka bisa terus hidup rukun, mereka tetap bisa terus hidup bersama. Tapi melainkan karena ada kekuatan Roh Kudus. Yang artinya bagaimana Allah sendirilah yang memampukan akan setiap kita. Tadi di awal saya mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia benar-benar menerima kita apa adanya. Ketika kita sudah diselamatkan sekalipun, Dia tidak meninggalkan kita, justru Dia memberikan Roh-Nya
Agar apa? Agar Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita, agar Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, agar Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk kita terus benar-benar memiliki satu kerukunan di dalam kehidupan kita bersama. Sehingga hidup rukun bersama itu benar-benar dapat terus kita nikmati. Kehidupan rukun kita bersama itu benar-benar dapat terus kita rasakan begitu indah. Dan itu juga untuk mengingatkan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ada hingga kita ada saat ini. Ketika kita bisa hidup bersama-sama dengan rukun, kita perlu ingat, kembali lagi itu bukan karena kekuatan kita. Tapi karena memang benar-benar Allah lah yang memampukan kita. Dan Allah sendirilah yang memimpin kita. Allah sendirilah yang menolong kita. Sehingga kerukunan itu benar-benar dapat kerukunan yang sudah Ia karuniakan dalam hidup kita bersama. Menjadi satu kehidupan kerukunan yang begitu indah. Kalau Mazmur 133 sana dikatakan bagaimana alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita bisa hidup bersama dengan rukun. Satu hal yang kembali lagi mengingatkan kita bahwa kerukunan itu menjadi hal yang begitu indah di dalamnya. Bukan sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Bukanlah sesuatu yang kelihatannya ya itulah yang seharusnya kita miliki. Tapi kerukunan itu menjadi sesuatu yang begitu indah. Kerukunan itu akan menjadi sesuatu yang begitu baik. Karena apa? Kembali lagi karena itulah yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Karena Allah menghendaki itu. Hendaklah kita juga benar-benar mau menghidupinya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ketika kita mungkin sudah mulai sulit untuk menerima satu dengan yang lain, ingatlah Kristus yang sudah terlebih dahulu menerima setiap kita. Dan itu menjadi kekuatan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk terus memuliakan Allah. Dengan kita mau saling menerima satu dengan yang lain. Menerima mereka bukan hasil akhirnya, tetapi di dalam prosesnya pun kita sudah mau menerimanya. Sehingga di dalamnya kita bisa terus bertumbuh bersama. Kita benar-benar bisa memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik dan benar itu bersama-sama. Dan tentu saja dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau terus hidup rukun bersama. Dan biarlah tujuan hidup kita bersama, ya, yaitu memuliakan Dia tadi, benar-benar nyata dalam kehidupan kita, yaitu agar nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, hendaklah terus hidup rukun bersama. Bagaimana kami benar-benar mau memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Engkau. Bagaimana kami juga mau saling menerima satu dengan yang lain, baik itu kelebihan kami maupun juga atau kekurangan akan setiap kami. Tentunya dengan kekuatan yang daripada Engkau sendirilah Tuhan, yang akan terus memampukan kami, yang akan tetap terus menolong kami, sehingga kami benar-benar dapat terus merasakan akan karunia Allah yang begitu indah, yaitu kerukunan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami bersama dalam jemaat di gereja ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga biar apa yang terus kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami yang terus rukun bersama itu, nama Tuhan terus dipermuliakan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Hidup kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya persilakan untuk berdiri bersama umat percaya di muka bumi. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan untuk duduk kembali dan mari bersama-sama kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat Tuhan, membawa segala doa yang ingin kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini, GKKA Palu. Dengan tangan pimpinan tangan Tuhan dapat berdiri sampai saat ini, kami mengucap syukur untuk segalanya. Dan kami berdoa bagi kami, orang-orang dan jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan sertai kami dan Tuhan pimpin langkah kami. Di dalam pergumulan yang kami hadapi, Tuhan juga tolong sertai kami. Ajarlah kami tetap melihat segala kebaikan Tuhan. Di dalam masa-masa pergumulan kami melihat tetap cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Tuntun pimpin langkah kami Tuhan, agar kami dapat berjalan dalam pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang menjalani pendidikan, baik di dalam Palu maupun di luar Palu sendiri, kiranya juga Tuhan sertai. Di masa-masa kami ingin menuntut ilmu dengan lebih baik lagi, kiranya Tuhan yang sertai kami dalam pergumulan studi kami, Tuhan yang pimpin seluruhnya. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada dalam seminggu ini telah berulang tahun. Di dalam masa 1 tahun yang Tuhan tambahkan kepada kami, ajarilah kami melihat bahwa cinta kasih Tuhan tidak ada pernah terus berhenti bagi kami. Ajarlah kami melihat kebaikan Tuhan dan ajarilah kami bertumbuh terus takut akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan bukan saja melalui umur kami, tetapi hidup kami terus bertumbuh, melayani Tuhan, mempersembahkan seluruhnya terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi para orang-orang yang mengorbankan dirinya, masuk ke dalam pelayanan misi dimanapun mereka berada. Tolong penyertaan tangan Tuhan bagi mereka, dimanapun mereka, baik tempat terpencil maupun di negara besar. Kiranya Tuhan yang sertai dan lindungi mereka. Di dalam segala pergumulan mereka, Tuhan hadir, Tuhan pimpin mereka, dan ajarilah kami Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk tetap terus mendukung mereka di dalam doa. Bersama-sama kami mendukung mereka dalam memberi menyemangati mereka, agar kami merindukan jiwa-jiwa datang kembali hadapan Tuhan dengan segala ungkapan syukur kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Kami juga terus berdoa bagi negara kami yang tercinta Indonesia ini. Di masa-masa kemerdekaan 75 tahun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, izinkan kami tetap terus mendukung negara kami Tuhan. Di dalam banyak konflik dan permasalahan yang ada, kami tahu segala sesuatunya itu ada untuk kami dapat bersama-sama bertumbuh sebagai warga negara yang baik. Ajarilah kami Tuhan sebagai warga negara untuk bisa taat dalam segala apa yang pemerintah kami aturkan. Dan juga Tuhan tolong pakai pemerintah kami, Tuhan pimpin mereka. Berikan hikmat untuk dapat bisa mengatur segalanya dengan baik. Sehingga perjalanan perkembangan bangsa Indonesia kami ini, kami ingin melihat betapa begitu indahnya cinta Tuhan, membuat bangsa kami bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan saja.
Inilah doa kami Tuhan, dan masih banyak hal yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang mendengar seruan hati kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana tangan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan hari ini dijalankan 3 kali. Yang pertama persembahan perpuluhan, persembahan 1000 dan persembahan seperti biasa. Sambil kita menjalankan persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Kita bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Segala pujian syukur hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Tuhan kalau pada saat hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan meninggikan nama-Mu. Bapa, kami berdoa menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah melalui persembahan kami ini dapat menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, doa berkat disampaikan oleh Evangelis Nathanael. Amin, song 1 du, ibadah kita selesai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika di mana saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biar segala puji-pujian yang telah kami naikkan benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau terus menghidupi akan firman-Mu itu. Dan biar kiranya Tuhan yang tetap terus menolong, menyertai dan memberkati akan setiap jemaat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa minggu depan ada perjamuan kudus. Untuk itu dipersilakan untuk mempersiapkan diri masing-masing. Dan kepada yang bertugas perjamuan kudus dapat melihat di dalam warta multimedia. Demikian juga untuk penata layanan sepanjang seminggu ke depan, jemaat dapat memperhatikan di dalam warta multimedia. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tangan Tuhan sedang